Saya sulit menjawabnya karena saya bukan doktif. Saya nggak ngikutin isi-isinya skincare orang, saya nggak ngurusin gitu. Ya. Cuma kalau skincare yang saya punya sendiri saya tahu dan itu yang saya pakai ke semua pasien beautiful ya. Jadi kita pakai GEUT itu yang saya pakai. Silakan Anda coba aja ya. Nah, sebenarnya cukup sabun, moisturizer, sunblock itu aja dulu ya. Yang lain-lain stop dulu, istirahatin dulu 6 bulan. Sunblock pakai per 2-3 jam, di reapply, mau cuci muka dulu boleh, mau ditimpa langsung juga nggak masalah ya. Makeup tipis-tipis silahkan lah, nggak apa-apa. Saya nggak akan ngelarang, nggak boleh sama sekali gitu. Nah, malam Anda pakai sabun, moisturizer, mau tidur tambahin olive oil, minum kolagen. Sama kolagen ini pakai dari Giut karena kita punya yang 10.000 miligram itu beda ya. Olaf, apain situ? Ya 10.000 miligram. Jadi bukan yang kecil-kecil gitu. Nah, ini perlu buat memastikan no no no. Olaf, bentar ya. Saya punya kucing suka kabur. Dia lagi ngeliatin orang bersin kali itu. Olaf ngapain situ? Ini suasana belakang rumah saya seperti ini nih. Saya nongkrong di sini biasanya ya. Nih kita punya, ini kucing kesayangan saya nih. Ini lagi saya bolehin keluar. Dia senang gigit-gigit tanaman. Terus kita punya merak juga sini. Olaf jangan turun ya. Kita punya merak juga 2 di sini. Olaf, Olaf ngapain situ? Hah? Ayo, dalam aja yuk. Ayo, sini. 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 Diikat dulu. Ntar saya balikin Olaf dulu ya. Kamu kejauhan mainnya, ntar hilang. Tam. Loh. Masuk. Nah, tuh. Tadi pernah kabur ke sungai bawah main sama kejauhan mainnya. Oke, kita ngobrol lagi sebentar ya. Sekejap. Oke. So, gimana tadi? Sampai olive oil ya. Jadi kalau malam Anda pakai sabun, moisturizer, tambahin olive oil. Terus minum kolagen. Kolagennya itu ya saya rekomennya Giut karena itu 10.000 miligram dengan vitamin C plus glutathione udah ada di situ. Jadi itu rangkaian itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan mempertahankan skin barrier yang tersisa. Nah, di luar itu Anda perlu ke Beautiful untuk treatment yang memperbaiki skin barrier yang udah rusak. Nah ini, jadi memang harus ada dua-duanya ya. Bukan basic skincare dulu, nah gitu baru treatment, bukan. Berbarengan dikerjakannya. Nah, berbarengan tuh jadi Anda ke klinik Beautiful, nanti ada treatment buat memperbaiki skin barrier yang udah rusak. Sambil di rumah Anda ngerjain basic skincare plus kolagen plus olive oil tadi. Gitu maksudnya ya. So silakan datang. So far kita udah ngerjain ribuan kasus flek melasma dan alhamdulillah 100% terkoreksi. Dari ribuan kasus itu 100% terkoreksi bagus ya. Dengan berbagai variannya. Ada yang bersih banget, ada yang kalau yang udah hitam banget biasa tuh sulit ya, tapi bisa jauh berubah dari yang sebelumnya. Dia jauh berubah. Jadi pasien itu buat pasien flek ya, nggak nambah aja tuh udah seneng banget mereka. Ya karena biasa selama ini setiap treatment bukannya memperbaiki malah nambah. Fleknya makin lebar makin hitam. Ya enggak? Ya kan? Jadi nggak nambah aja pasien udah senang. Terus kulitnya jadi lebih lembab, lebih lembut. Rasa nyeri celikit-celikitnya berkurang jauh sampai hilang malah ya. Terus kemerahan kena matahari kayak udang rebus hilang tuh. Bisa diberesin. Jadi buat yang ngomong karena saya bingung ya. Pasien tuh suka cerita gini nih. Ya dok, saya udah saya udah ketemu dengan si A nih. Katanya kata dokter itu
flek melasma nggak bisa disembuhin gitu. Flek melasma nggak bisa disembuhin, nggak bisa diperbaiki, akan ada terus, akan begini terus. Nah ini menurut saya menyesatkan ya kalimatnya ya. Dan aneh gitu, kalau menurut lo nggak bisa diperbaiki, ngapain lo treatment? Ya nggak sih? Kan aneh ya. Kalau dia bilang ini nggak bisa diperbaiki, ngapain di treatment? Ya udah diemin aja kalau gitu. Kan di treatment makin kacau. Makin rusak terus makin dikerjain, itu kan namanya cuma mau duitnya doang ya, nggak bener itu. Kalau punya, kecuali Anda punya pendapat ini bisa kok dibenerin, kita usaha, nah gitu dong ya kan, tuh ada optimistik yang dibangun gitu. Ini nggak, dari awal udah bilang flek melasma memang begini, nggak akan pernah bisa diperbaiki, akan ada terus. Nah kalau menurut saya sih, kalau udah punya prinsip gitu ya jangan sentuh, don't touch, jangan di treatment gitu kan, kasihan pasiennya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, paradigma yang beredar di luar itu sering banget pasien cerita, iya dok, kata dokternya ini fleknya timbul gara-gara matahari. Ya itu juga ngaco sih menurut saya sih. Kurang lengkap kalimatnya. Flek timbul karena matahari kena kulit yang rapuh, yang lemah, iya itu baru benar. Kalau flek timbul karena kena matahari itu salah. Karena kalau kalimatnya begitu berarti harusnya yang kena matahari kan bukan muka Anda doang. Leher kena, tangan kena. Kenapa di leher dan tangan yang nggak ada? Nggak ada flek. Ya. Kenapa di suami pasien-pasien yang ibu-ibu yang suaminya, ibu-ibu yang mukanya flek, suaminya nggak flek? Ayo kenapa? Ya itu karena flek itu timbul bukan karena yang penting matahari kena kulit, bukan. Tapi matahari kena ke kulit yang sudah lemah. Nah pertanyaannya, apa yang bikin kulit kita lemah? Ya kenapa muka Anda kulitnya lemah, tangan enggak, badan enggak gitu. Nah lihat perbedaan perlakuan apa yang Anda kerjakan gitu. Badan cuma dikasih sabun mandi, moisturizer kadang-kadang, sunblock sangat jarang. Muka semuanya dikerjain ya. Minggu ini laser, minggu depan suruh balik peeling, terus dikasih lagi krim malam, itu dikerjakan bertahun-tahun. Ya hancur lah mukanya. Ya. Saya nggak pernah setuju dengan konsep ngerawat muka tuh dalam sebulan itu setiap minggu datang ke klinik terus ada aja yang dikerjain ya. Menurut saya itu hanya akan memperburuk masalah sih. Terutama pada yang over treatment kebanyakan ya. Sebulan bisa di laser 2-3 kali, terus di peeling 2-3 kali, dikerjakan berbarengan, dapat krim malam lagi. Itu udah pasti hancur sih. Udah pasti hancur kalau begitu. Ya. Tinggal cuma masalah waktunya aja kapan hancurnya. Terus yang ketiga ya, paradigma yang ketiga yang lebih lucu lagi adalah masih banyak yang bingung sebenarnya kulit yang sehat tuh kayak apa sih? Ada kulit yang udah, banyak yang mikir kulit yang kinclong, yang glowing itu yang merah, tipis kayak udang rebus itu, mereka kira itu yang benar. Jadi banyak pasien saya tuh yang, wah ya Allah dok, saya pikir memang harus begini karena dokternya juga kulitnya begini. Ya nggak begitu. Ya nggak begitu. Kulit yang sehat itu kayak kulit leher Anda lah, kulit leher, kulit area sini coba lihat nih, ya. Ini tone-nya harusnya nggak jauh beda. Itu yang benar, ya. Jadi bukan yang tipis mengkilap merah, ya. Itu bukan kulit yang benar itu. Itu ngaco itu, ya. Jangan mau kalau ketemu yang begitu tinggalin aja. Ya nggak benar itu. Terus itu hal-hal yang menurut saya harus dilurusin lah ya, harus dilurusin di dunia estetik Indonesia tuh ya, terutama yang berhubungan dengan melasma ya. Terus ada tuh kemarin saya sempat lihat ada salah satu dokter influencer bikin konten tentang laser ya, dengan mencomot video saya lagi begini, dia comot terus dia tempel ke kontennya dia gitu. Intinya dia mengkampen lasernya dia bisa ngeberesin melasma. Tapi emang Tuhan bekerja dengan caranya sendiri ya. Setelah iklan tuh dia tayangin ya, konten tuh dia tayangin ya, dia menyerang dan menyindir
statement-statement saya lah yang bilang jangan di laser dulu gitu. Terus saya bilang, dia tulis siapa bilang melasma nggak bisa hilang dengan laser. Padahal saya juga nggak ngomong gitu. Saya bilang jangan di laser dulu, istirahatin dulu. Ya, kalau skin barrier rusak di laser, ya memang hilang. Flek ditembak laser pasti hilang. Ya kalau yang belum hitam-hitam amat ya, pasti hilang. Bersih kelihatannya, kemerahan kulitnya. Tapi berapa lama? Ya, berapa lama hilangnya? Ya paling lama 3-4 minggu, habis itu akan balik jadi tambah gelap lagi kulitnya. Itu masalah, itu yang saya omongin. Bukan saya bilang nggak bisa, bisa. Ya, saya yakin laser tuh bisa melakukan depigmentasi dengan baik gitu. Cuma yang saya nggak yakin dan saya anut sekarang adalah selain dia melakukan depigmentasi, skin barrier yang tersisa yang nempel di bawahnya pun ikut berefek gitu, ikut menipis. Makanya pada bulan berikutnya flek melasma begitu pasien itu datang kontrol atau treatment rutin, bulan depannya lebih buruk mukanya. Flek melasmanya lebih tebal dan lebih lebar. Masa mau begitu diulang-ulang terus? Ya. Kalau nggak percaya, ya itu tadi makanya saya bilang, ya Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, gitu, misterius. Ya, karena minggu kemarin tiba-tiba pasien-pasiennya dia ya datang ke saya juga cerita, ya dok awalnya bener fleknya hilang terus. Lihat nih sekarang, dia liatin foto-fotonya loh. Ya saya nggak mau share aja, saya nggak mau sebut kliniknya, saya nggak mau share juga karena buat saya itu nggak penting ya. Tapi yang penting adalah pemahaman kita dalam menangani flek melasma gitu. Ya beda silakan, sebenarnya nggak apa-apa beda. Misalnya ada yang beranggapan wah cara saya bisa, ya mungkin dengan cara dia bisa ya gitu. Makanya saya tidak mau menyerang si A, si B, si C yang melakukan itu, bukan urusan saya gitu. Yang saya promote adalah, yang saya edukasi adalah cara protokolnya Beautiful gitu. Protokol yang saya bikin buat Beautiful. Nah kalau protokolnya saya memang kulit itu kita istirahatin dulu ya. Kulit diistirahatkan dulu, udah gitu perkuat skin barriernya, karena ternyata yang saya amatin setelah skin barriernya membaik, flek melasma itu menipis dengan sendirinya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan Allah itu udah menciptakan manusia punya recycle kulit. Lifetime recycle kulit itu 28-40 hari terjadi. Nah, jadi pelan-pelan tuh lapisan kulit terluar akan terkikis dengan sendirinya, pelan-pelan, dan itu benar-benar tanpa merusak skin barrier di bawahnya. Nah, jadi kita menjaga itu terjadi, makanya lama prosesnya, ya. Oke. Coba saya mau nanya yang kan udah banyak nih ngikutin saya edukasi selama ini. Pertanyaan pertama, apakah ada yang selama ini berobat flek melasma dengan di laser dan di peeling terus sembuh, ada nggak? Coba saya mau tanya. Apakah ada di antara Anda pagi-pagi ini ya yang selama ini udah berobat laser, peeling buat flek melasmanya ya, hilang blas, nggak balik-balik lagi, tidak melebar, tidak bertambah luas, ada nggak? Coba saya pengen lihat kalau ada. Belum ada, nggak ada, sembuh sesaat, nggak ada. Tuh kan, bukan kata saya. Ada dok, menipis dok, nah itu bagus. Itu berapa lama pertanyaannya? Ya, makin jangan seneng dulu kalau cuma hilangnya sebulan, jangan seneng dulu ya. Lihat dalam 2-3 bulan kemudian makin parah enggak, karena biasanya dalam 2-3 bulan kemudian akan balik makin parah. Enggak ada dok, tambah hitam tuh, lihat tuh ya. Kalaupun ada, itu berarti flek melasmanya mungkin masih di derajat yang awal-awal tuh ya. Kalau pada derajat awal flek melasma Anda, di mana skin barrier masih relatif kuat sebenarnya, itu timing yang tepat untuk melakukan laser peeling. Jadi saya juga melakukan laser peeling pada pasien flek melasma, tapi nanti. Jadi setelah skin barrier saya perkuat, terus saya nilai kulitnya udah mulai lembab nih, udah mulai kuat nih, baru saya tembak laser atau saya peeling. Terus nanti istirahatin lagi 3 bulan 4 bulan lagi. Jadi bukan nggak yang setiap bulan gitu ya. Setelah 6 bulan perbaikan skin barrier, saya nilai udah kuat, kasih peeling sedikit. Yang very light aja yang 20%. Terus istirahatin 3 bulan, 3 bulan lagi baru dicombine sama laser. Jadi tetap kita kerjain tapi nanti ya, bukan di tahap awal. Coba kita survei lagi. Adakah yang sembuh
Coba yang sembuh ada nggak? Yang flek melasmanya membaik dengan treatment laser peeling, saya pengen tahu. Nggak ada, tidak ada. Tidak ada. Ya PIE itu juga respon dari kerusakan skin barrier. Maka jadi merah meradang begitu, merah merah hebat gitu kan. Melasma tambah lebar, nggak sembuh tambah parah, itu maka jangan diulang ya. Kalau yang anda buat anda yang ngerasa makin memburuk ya jangan diulang gitu, stop gitu ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan kedua. Apakah ada di antara anda yang selama ini udah menerapkan skin barrier, istirahatin kulitnya, terus pakai basic skincare, walaupun belum treatment, tapi ngerasa kulit wajahnya lebih enak, lebih membaik? Ada nggak? Ada nggak yang udah stop istirahatin dulu kulit wajahnya, ya, diistirahatkan dari treatment, terus ngerasa kayaknya lebih enakan, kok lebih enakan sekarang nih? Ada nggak? Nah tuh, ada, ya. Nah, tinggal cari cara supaya bisa ke Beautiful untuk treatment ya, sama minum kolagen dari Gyut, GEUT. Itu penting banget. Nah, lihat tuh. Iya, karena saya banyak banget dapat DM. Saya tuh sehari bisa dapat ribuan DM loh. Ya. Saya bisa dapat ribuan DM tuh dalam sebulan tuh bisa ribuan, even more, lebih ya. DM pasien-pasien yang berterima kasih karena aduh makasih dok udah mengedukasi tentang basic skincare dan mengistirahatkan kulit setelah reaksi rusak setelah beberapa lama over treatment gitu. Tuh, ya. Oke, jadi dalam waktu dekat saya jadi bikin klinik melasma kita akan mulai di Semarang dan Pekanbaru. Di Medan juga kita buka klinik Beautiful. Jadi Anda nanti bisa cari klinik Beautiful di seluruh cabang di Indonesia yang udah ada, atau klinik melasma. Melasma sementara kita baru buka di Pekanbaru dan Semarang ya. Nanti kalau itu udah sukses baru kita buka di tempat-tempat lain. Beautiful ya, Beautiful itu udah ada, Anda bisa berobat flek melasma di Beautiful, jadi nggak cuma urusan operasi. Bisa di Beautiful itu bisa dikerjakan di Beautiful cabang Makassar, ada tuh di Jalan Batu Lempangan. Beautiful cabang Bali itu ada di Jalan Sagan, Jalan Renon. Terus di Jogja ada di Sagan. Di Surabaya ada di Surabaya Barat tuh di Landmark. Terus di Bekasi Ruko Sumarekon. Bandung di deretan Maranatha, Bogor itu di Jalan Bang Barung. Terus di mana lagi? Pik, Alam Sutra, Kelapa Gading, Paku Buwono sampai ke Bintaro 9 ada. Jadi silakan cari mana yang dekat. Anda browsing aja tuh. Follow aja Beautiful by Dr. Tom Pinter, kelihatan tuh cabang-cabangnya ada di mana aja. Yang mau beli kolagennya Anda bisa beli di Shopee, ada kok di Shopee Shop ya. Ke Shopee Shop aja atau ke TikTok Shop ada ya, bisa cari di TikTok Shop itu ada Gyut, GEUT. Lihat di postingan saya deh, di postingan saya sering posting tuh tentang skincare Gyut dan kolagennya Gyut ya. Itu bagus banget buat cowok cewek sama, cowok atau cewek barangnya itu juga ya. Kolagennya juga sama, jadi Anda bisa pakai. Nah terus sekarang saya mau ngomong sedikit masalah skincare, masalah etiket biru. Krim malam yang Anda dapat dari etiket biru ya, Anda harus tanya kalau Anda berobat ke dokter, terus dikasih krim malam yang etiket biru ya, yang racikan. Anda tanya, dok, ini isinya apa aja? Itu hak pasien untuk tahu. Nah, hati-hati kalau ada hidroquinone dan kortikosteroid. Itu penggunaannya harus terukur, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh kelamaan ya. Jadi Anda harus benar-benar balik ke dokternya yang ngasih, supaya jangan ambil air matahari deh. Ya, matahari terlalu kenceng. Ya, Anda harus tanya ke dokter yang ngasih isi etiket birunya tuh apa aja. Apakah ada hidroquinone, apakah ada kortikosteroid. Nah, kalau ada dua zat yang utama ini ya, Anda harus tanya berapa lama rencana dikasih, kapan mau diberhentiin ya. Supaya dokternya juga ingat, nggak kadang-kadang kalau pasien rame mungkin dia lupa kali ya.
Karena penggunaan dua zat itu nggak boleh kelamaan, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu tinggi dosisnya. Ya, jadi hati-hati. Kalau penggunaan kortikosteroid ya terlalu lama, even lebih dari 3 minggu tuh biasa udah termasuk kategori lama tuh, ya. Itu nanti akan menghasilkan kulit yang Anda bergantung sama si steroidnya. Satu, ada ketergantungan. Yang kedua, efek penipisan kulit. Yang ketiga, dia akan bikin timbul banyak pembuluh darah kecil telangiektasis di muka, ya. Kulit tipis berujung flek, ya. Terus mukanya tuh jadi gampang beruntusan. Terus begitu itu krim Anda stop, wah flare up mukanya. Ini yang mengerikan sih, ya. Dan itu seringkali pasien begitu dia berhenti, dia coba skincare lain, dia pikir beruntusannya gara-gara skincare lain, bukan. Jadi semua reaksi itu muncul gara-gara Anda stop kortikosteroid, maka bahaya banget, ya. Jadi jangan. Kortikosteroid itu boleh dipakai legal, ya. Bukan barang haram, boleh, tapi harus benar-benar terkontrol. Gak boleh berlebihan. Itu juga hidroquinon, ya. Gak boleh terlalu keras, terlalu lama, nanti mukanya jadi abu-abu semua itu. Hati-hati, ya. Gak boleh berlebihan. Nah, yang sering banget saya lihat fenomenanya, fenomena kortikosteroid nih, ya. Itu tuh yang sering banget. Jadi itu membuat apa ya? Wajah Anda tuh waktu pakai di awal-awal tuh kayaknya oke. Sempat ada fase mengkilap, kinclong mukanya, tapi lama-kelamaan kok makin menggelap, kusam, udah jadi full steroid semuanya. Anda bisa lihat gambaran kumis gelap di sini nih, itu steroid tuh. Ya, ada kumis gelap di sekitar mulut, bukan bulu ya. Dia menggelap, menghitam di sekitar sini. Terus tipis kulitnya. Terus kena matahari kayak udang rebus gitu. Ya, mukanya celekit-celekit jadi oversensitif, gampang beruntusan. Itu khas kortikosteroid. Ya, saya ada posting. Nanti saya posting lagi deh. Ya, lihat tuh. Itu khas kortikosteroid dan itu ngebenerinnya setengah mati sulitnya. Ya, susah tapi bisa, ya. Gitu. Ya wes, saya rasa cukup untuk pagi ini, ya. Ingat, ngerawat kulit itu sama seperti Anda nyuci baju, ya. Bukan berarti nyuci baju putih itu setiap nyuci harus pakai pemutih, pembersih pemutih gitu, nggak perlu selalu gitu. Hanya kalau ada yang noda bandel. Sama ngerawat muka juga begitu. Kalau mukanya baik-baik aja cukup pakai basic skincare. Kalau mukanya ada masalah baru ditambahin zat aktif tertentu. Kira-kira begitu, ya. Jangan semuanya disikat sama, hancur mukanya. Alright, semangat yang berobat flek, ya. Sekali lagi kata kuncinya kalau Anda mau berobat flek, satu, sabar. Yang kedua, istirahatkan dulu kulitnya dari treatment-treatment yang memperburuk skin barrier. Laser, peeling, krim malam, stop dulu sekitar 3-6 bulan. Kemudian andalkan basic skincare, sabun, moisturizer, sunblock. Anda bisa pakai Giut, minum kolagen dari Giut, ya. Terus treatment ke Beautiful untuk perawatan skin barrier supaya naik pelan-pelan mendekati normal. Insya Allah jadi beres. Sabar 1-2 tahun ngobatinnya. Oke? Bye.